Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kitab dari pembahasan Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita berada pada majlis yang ke-87 dari kitab ini, dan ini adalah majlis yang keempat dari kitab zakah. Majelis yang keempat dari kitab zakat. Naam. Tayyib, setelah kita selesaikan 3 kali pertemuan, akhir dari pembahasan kita masih zakat hewan. Kita selesaikan pembahasan zakat hewan, tambahannya sedikit. Taib. Dari pembahasan zakat hewan kemarin, kita telah menyebutkan nisab untuk zakat onta, sapi dan kambing. Untuk onta, nanti dia mencapai 5 onta baru mengeluarkan 1 onta atau 1 kambing. Kemudian sama dengan sapi, nanti mencapai 30 ekor sapi, baru mengeluarkan 1 ekor sapi, tabi atau tabi'ah. Kemudian yang terakhir onta, kambing, nanti mencapai 40 kambing baru mengeluarkan 1 kambing. 40 sampai 120. Kemudian 121 mengeluarkan 2 ekor kambing. Ketika mencapai 121 sampai 200 keluar 2 kambing, dan seterusnya. Kemudian kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita baca buku beliau, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah. Dan tidak boleh dikumpulkan hewan-hewan itu. Ini yang paling banyak kejadian ini, kambing yang paling banyaknya.
tidak boleh dikumpulkan hewan-hewan itu baina mutafarriqin, yang asalnya dia terpisah, wala yufarraqu baina mujtami'in, dan tidak boleh dipisahkan yang asalnya dia bersatu, khasyata sadaqah, karena dia khawatir sedekah. Ya, penjelasannya nanti saya jelaskan. Jadi ada kambing-kambing asalnya dia terpisah, pemiliknya lain. Ketika datang penagih zakat, dia gabungkan supaya tidak kena zakat atau berkurang yang keluar dari zakatnya. Ya. Dan ada kambing-kambing yang asalnya dia bersatu. Sama dia sebenarnya. Pemiliknya 2 orang, tapi kambingnya itu bercampur. Namanya khultah. Ya, syarikah. Tidak bisa dibedakan mana kambingnya karena sama-sama kandangnya, sama-sama tempat digembalakan, sama-sama tempat merumput, sama-sama diperah susunya, ya, sama-sama pejantannya fahl, ya. Asalnya dia bersatu. Ketika dia mau ditagih zakatnya, dia pisahkan supaya enggak kena zakat atau kurang keluar zakatnya. Khasyata sadaqah, kata beliau, khawatir dia keluar zakatnya, maka enggak boleh seperti ini. Wa ma kana khalitain fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Maka apa saja yang dicampur dari 2 khultah, ini makna pembahasan khultah sudah ya, hukmul khultah pembahasan ini. Apa saja yang bercampur atau dicampur dari hewan-hewan itu, apa saja yang asalnya bercampur, bergabung, bersyarikat, fa innahuma, maka kedua pemiliknya sama-sama mengeluarkan hewan tersebut. Iya, sama-sama mengeluarkan hewan tersebut. Ya, sama. Jadi kambing misalnya 200, si A punya 100, si B 100. Nah, atau si A punya kambing 60, si B 60. Ya, kalau 200 berapa yang keluar? 2, ya kan? 2 yang keluar kan? 200 kambing. Kemudian kalau 60 tambah 60 berarti 120. Si A punya 60, si B punya 60. Berapa yang keluar? 1. Maka 1 kambing yang keluar, tapi mereka bagi 2. Difaham ya? Ya, sama-sama mengeluarkan. Itu makna fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kedua pemilik itu ya sama-sama mengeluarkan seimbang, sama. Jadi seperti satu saja, seperti satu zakat begitu. 2 pemilik tapi satu zakat, tapi mereka sama-sama mengeluarkan biaya. Ya kalau 1 kambing ya sama-sama kita keluar. Kalau 2 kambing ya 2. Saya 1, antum 1. Kalau berserikat, ya kan? Difaham ya? Mesti global, nanti saya rincikan. Wala yukhraju fi shadaqah harimah wala dzatu awarin, dan tidak diperbolehkan pada zakat, maksudnya zakat hewan, tidak boleh dikeluarkan pada zakat hewan itu yang harimah. Yang harimah itu kurus, enggak ada sumsumnya, enggak ada dagingnya, itu sedikit, kurus. Harimah. Apa kurus karena memang kurus atau karena sudah tua? Enggak boleh dikeluarkan yang jelek dari sedekah. Baik sedekah apa saja maupun zakat. Ya, asalnya dalam Al-Qur'an dilarang orang yang mengeluarkan sedekahnya dari yang jelek. Wala tayammamu, ya, dan janganlah kalian mengeluarkan al-khabith. Wala tayammamul khabith mimma minhu tunfikun. Ya, kalian bersedekah dari apa yang tidak baik. Wala dzatu awarin, dan tidak boleh pula dikeluarkan zakatnya hewan yang memiliki cacat. Dzatu awarin, memiliki cacat, pincang, buta, atau matanya melihat satu, satunya enggak melihat, itu cacat namanya. Iya. Ya, hewan seperti ini enggak boleh dikeluarkan. Jadi di sini As-Sa'di rahimahullahu taala
secara umum membahas dua sub pembahasan. Pembahasan pertama tentang hukum al-khultah. Pembahasan kedua tentang hewan yang la yu'khad fi zakati min bahimatil an'am. Hewan apa yang tidak boleh diambil dari bahimatul an'am. Sekarang kita bahas khultah dulu ya. Hewan yang bercampur. Hewan yang bercampur kata para ulama, penjelasannya ya. Apabila dua orang berserikat, atau 3 atau 4, terserah mau berapa, yang penting 2 lebih. Apabila 2 orang berserikat atau lebih min ahli zakah, dia termasuk ahli zakat. Siapa ahli zakat? Muslim. Ya. Sementara hewan yang berserikat dari 2 pemilik atau 3 atau 4 dan seterusnya, lam yatamayyaz, tidak bisa dibedakan pemilik hewannya ini dan ini. Tidak bisa dibedakan satu dari yang lainnya. Dari satu kambing dengan kambing yang lainnya karena bercampur. Maka fa innahuma, maka pemilik keduanya ini yuzakkiyani zakat al-wahid. Keduanya mengeluarkan zakat seperti mengeluarkan satu zakat, begitu. Cukup bagi keduanya mengeluarkan zakat seperti untuk satu orang saja. Tapi tetap seimbang sama pengeluarannya nanti. Ini kalau kena nisab ya. Kalau sudah kena apa? Nisab hewannya. Kalau belum kena nisab ya enggak keluar. Kalau misalnya si A, misalnya si A dan si B ini berserikat kambingnya. Dia masih punya 39 kambing. Kena zakat? Jawabannya tidak. Karena kambing nanti 40. Ini kalau kena zakat ya. Baik. Ini berdasarkan hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis kisah yang sudah kita sebutkan kemarin. Hadisnya disebutkan oleh Sa'di di sini. Cuma beliau sebutkan tidak berbentuk hadis. Tapi itu hadis. Apa yang beliau sebutkan? Dalam hadis disebutkan wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarriqu baina mujtami'in khasyiyatas shadaqah. Sama. Ya kan? Jadi itu sebenarnya hadis itu dalam hadis Abu Bakar. Hadis Abu Bakar. Tidak boleh disatukan apa yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan apa yang asalnya bersatu karena dia takut mengeluarkan sedekah. Wa makana min khalitain fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Itu diterangkan dalam hadis Abu Bakar. Apa yang bercampur dari binatang, hewan ternak yang wajib padanya zakat, maka kedua pemiliknya sama-sama saling mengeluarkan dengan cara yang seimbang. Iya. Sekarang para ulama mengatakan kapan wajibnya zakat pada harta yang berserikat seperti ini. Itu ada syaratnya. Kapan wujubuz zakat fi malis syarika pada harta hewan yang berserikat. Ada 4 syarat baru bisa dikatakan dia masuk dalam kategori khultah. Syarat yang pertama, apabila yang berserikat ini adalah muslim, ahluz zakah. Kalau yang berserikat ini muslim atau kafir, maka kafir la zakat lil kafir, enggak ada zakat bagi orang kafir. Itu syarat yang pertama. Ya, syarat yang kedua, ayyakunal mal mukhtalit nisaban. Hendaklah harta yang dimiliki yang bercampur itu tadi harus dalam satu nisab. Ya. Harus dalam apa? Satu nisab. Apa maksudnya dalam satu nisab? Onta sama onta itu satu nisabnya kan? Sapi sama sapi, kambing sama kambing. Kalau berserikat satu pemilik sapi, satu pemilik kambing, satu nisab tidak. Kambingnya dia 30, sapinya fulan 10, berarti totalnya 40. Kena nisab? Enggak kena nisab. Kambing dan sapi enggak satu nisab. Difaham ya? Ada syarat kedua, hukum khultah harus satu nisab. Syarat ketiga, khultah itu berlaku, keluar zakatnya nanti wajib kalau mencapai nisab. Kalau dia berserikat belum sampai nisab, enggak wajib keluar. Kalau pemilik A 20 misalnya,
B 19. Berarti berapa? 39. Atau kurang dari 40, mau berapa jumlahnya terserah. Belum capai nisab, maka enggak wajib zakat. Demikian pula harus sampai tamamul haul, sempurna selama setahun. Nanti setahun baru keluar zakatnya. Kalau sudah sampai setahun, cukup 40 sampai 120 keluar satu kambing. Kalau sampai setahun sudah ada 121 sampai 200, maka keluar 2 kambing. Difaham ya? Baik. Syarat yang terakhir, yang keempat, alla yatamayyaz, tidak bisa dibedakan antara si A dan si B dalam kepemilikan hewan. Tidak bisa dibedakan mana kambingnya ini dan ini. Dengan apa kita bisa ketahui tidak bisa dibedakan antara pemilik kambing yang satu dengan kambing yang lain? Itu dengan 5. Dengan 5 tanda kita mengatakan tidak bisa dibedakan, yaitu karena dia sama-sama dalam tempat bermalamnya. Yang kedua, sama dalam masrah, sama dalam tempat tinggalnya atau kandangnya. Yang ketiga, fil mar'a, sama tempat digembalakannya, tempat dikasih merumput sama. Maka tidak bisa dibedakan ya. Sama dalam mahlab, tempat diperahnya susunya. Yang kelima, fil fahal, sama-sama pejantannya. Ya. Jadi hendaklah kambing ini ada satu pejantan yang dipakai bersyarikat di antara seluruh kambing-kambing itu. Jadi dengan 5 hal ini kita tidak bisa membedakan, karena dia sama-sama bermalam, sama-sama makan, sama-sama merumput, sama-sama tempat diperahnya susu, sama-sama pejantannya. Nah, ini tidak bisa dibedakan. Iya. Artinya kalau bisa dibedakan, dia kasih tanda ya. Tidak sama lagi kandangnya, dikasih pisah kandangnya, maka ini tidak bisa dikatakan khultah, iya Pak? Iya kan? Kan dia kasih tanda, ini kambing saya, semua yang berwarna merah kakinya tandanya kambing dia. Kamu tandanya warna hijau. Berarti pisah kan? Tidak khultah lagi. Iya. Tidak khultah lagi. Artinya tidak bisa diberikan hukum khultah. Tidak bisa digabung karena asalnya pemiliknya berbeda, kambingnya berbeda, tempat makannya berbeda, tempat bermalamnya berbeda, tempat merumputnya digembalakannya berbeda. Dipaham ya? Iya. Maka ini berlaku yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau sudah terkena hukum khultah seperti ini, maka berlakulah hadis, tidak boleh digabungkan apa yang asalnya berpisah, dan tidak boleh dipisahkan apa yang asalnya bersatu karena takut sedekah. Kasih contoh misalnya kambingnya ini 40, perhatikan. Kambingnya berapa? 40. Sudah kena apa? Kena zakat kan? Kena zakat 1. Tapi si A diambil 20, si B diambil 20. Datang petugas zakat, oh enggak kena zakat. Kenapa? 20 kan enggak kena zakat. Nah, ini namanya apa? Memisahkan yang seharusnya dia satukan. Wala yufarraq baina mujtami'in. Tidak boleh dipisahkan apa yang asalnya bersatu karena takut sedekah. Demikian pula tidak boleh digabungkan. Ya, dia gabungkan. Dia gabungkan misalnya si A dan si B ini sudah punya 121 kambing. Kalau bergabung kan 121. Berapa yang keluar? Berapa yang keluar? 2. Tapi si A diambil 60, si B diambil 61. Kan 121 itu. 60 tambah 60 berapa? 120. Iya. Satunya ambil 60, satunya ambil 61, 121. Berarti kalau 60 ya kan? 60 kena berapa? Kena 1. Oh, bukan ini. Bukan ini contohnya. Dia dia pisahkan. Satu 20. Sebentar dulu.
Ya, sama masih contoh berpisah ya, masih contoh berpisah. Tidak boleh dipisahkan karena khawatir sedekah. Masih contoh yang lain ya. Misalnya 121 kambing, harusnya kan keluar 2 kan? Harusnya keluar 2. Asalnya ini kalau dia berpisah, saya kasih contoh lain dulu ya. Misalnya kalau dia berpisah, si A punya kambing 100, si A punya kambing 60 ya. Si A punya kambing 60. Si B punya kambing 61. Sudah cocok tadi contohnya. Iya. Asalnya kan keluar 2 kambing. Ya kan? Keluar berapa? 2 kambing. Dia satukan kambingnya. Asalnya ini keluar 1, si A 60 kambing, 1 kambing kan? Kemudian si B punya 61. Keluar berapa kambing? 1. Berarti harusnya keluar berapa? 2. Iya. Atau 60 ya. 60. Ya, kalau dia punya 60, si A, si B 60, berarti 100 berapa? 20. Ya. Seharusnya ini kan disatukan. Kalau disatukan kalau bagaimana tadi? Seharusnya misalnya kambingnya bersatu ya, kambingnya bersatu 121. Harusnya keluar 2. Tapi ketika dia pisah, bukan ya, tetap 2. Tadi malam saya sudah meroja ini tentang pembagiannya. Kalau dia pisah, kita kasih contoh yang mana dulu, yang apa, yang tidak boleh disatukan apa yang asalnya berpisah karena takut sedekah. Iya. Tidak boleh disatukan. Ya seperti itu tadi. 100 si A ya. Misalnya si A punya ya, tayyib. Kalau si A punya 50 kambing, si B punya 50 kambing, sama 60 50, 50 50. 50 tambah 50 100, 60 tambah 60 120. Kalau dia masing-masing berdiri, maka si A keluar 1 kambing, ya kan? Si B juga keluar berapa? 1 kambing. Tapi kalau dia satukan, maka keluar berapa kambing? 1. Berarti berkurang. Itu maksud saya tadi ya. Tayyib. Kalau si A punya 50 kambing, si B 50 kambing. Asalnya ini terpisah. Harusnya kalau ditagih oleh petugas zakat, si A mengeluarkan 1 kambing, si B keluarkan 1 kambing. Berarti berapa yang keluar? 2. Tapi dia gabungkan kambing-kambingnya, maka 50 tambah 50 100. 60 tambah 60 120. Maka keluarlah berapa? 1 kambing, maka mereka bagi 2. Ya, ini untuk khawatir tidak keluar zakatnya atau sedikit keluar zakatnya. Ya. Sama dengan digabungkan ya. Jadi sama tadi itu ya, tidak boleh digabungkan yang asalnya apa tadi? Yang asalnya berpisah. Dia gabungkan, asalnya si A berdiri sendiri, si B berdiri sendiri 50-50, tapi karena dia gabungkan maka keluar 1. Ya, kalau contoh tadi itu yang harusnya 40 pemilik kambing, jadi kambingnya 40, ya, ini kebalikannya ya, kambingnya 40, sudah kena zakat, sama-sama berserikat, tapi dia pisah. Sebaliknya ya, dia pisahkan. Si A ambil 20, si B ambil 20, maka tidak kena zakat. Jadi sudah 2 contoh ya kita sebutkan. Jelas ini? Ya, ini hukum khultah. Sekarang kita lihat pembahasan kedua dari pembahasan As-Sa'di rahimahullah taala, yaitu
tidak boleh keluarkan sedekah yang harima dan dzatu awar. Ini pembahasan tentang zakat hewan yang tidak boleh diambil padanya zakat. Secara umum, ya, di sini ada dua pembahasan. Tidak boleh mengambil zakat hewan. Ada dua sub pembahasan. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Sa'di di sini? Tidak boleh mengambil zakat hewan yang harima dan dzatu awar. Hewan yang kurus, hewan yang tidak punya daging, atau hewan yang sudah tua sekali, atau hewan yang dzatu awar, yakni aib. Ya, hewan yang punya aib. Dzatu awar itu artinya al-ma'ibah. Ya. Hewan yang ma'ib. Ma'ibah artinya apa? La tujzi fil udhiyah, tidak layak dijadikan hewan kurban. Iya, itu dzatu awar, al-ma'ibah, yang punya aib, yang tidak bisa dijadikan sebagai hewan apa? Hewan kurban. Taib. Seperti apa? Hewan yang kurus, hewan yang punya cacat, hewan yang punya cacat, matanya buta, matanya hilang satu, atau hewan yang pincang, hewan yang kurus, dan seterusnya. Ini hewan-hewan yang tidak boleh diambil padanya zakat. Kecuali kata para ulama, kalau dia punya kambing begitu semua, ada semua cacatnya, maka tidak mungkin tidak diambil. Diambil apa yang pertengahan darinya. Dan para ulama juga memasukkan dalam pembahasan ini, tidak boleh mengambil hewan zakat al-hamil, hewan yang hamil, yang sedang hamil. Itu tidak boleh diambil, karena ini masih ditunggu anaknya. Wala turabbi waladaha, dan tidak boleh pula diambil hewan yang masih menterbiah anaknya. Dia masih terbiah anaknya, masih dia didik anaknya, anaknya masih menginduk sama dia. Tidak boleh diambil ibunya, tidak boleh diambil induknya. Ya, karena anaknya masih mengikut. Karena namanya makhluk, walaupun dia bukan manusia, makhluk, dia punya perasaan, punya naluri ya kepada induknya. Tidak boleh diambil induknya. Iya. Demikian pula dimasukkan di sini turuqatul fahal, tidak boleh mengambil pejantannya. Iya. Tidak boleh diambil apa? Pejantannya. Semua ini disebutkan dalam hadis Abu Bakar, riwayat Al-Bukhari, disebutkan dalam hadis itu, wala yakhruju fis sadaqah harima wala dzatu awar. Tidak boleh dikeluarkan pada zakat diambil yang tuanya, tidak boleh dikeluarkan hewan yang cacatnya, wala taisun, dan tidak boleh diambil pejantannya, illa masya'al musaddiq, kecuali pemilik hewan itu musaddiq, yang mengeluarkan sedekah itu dia mau mengeluarkan hewan yang hamil kah, atau yang bagusnya ya. Kalau yang jeleknya tidak boleh diambil. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, dalam surah Al-Baqarah ayat 267, dan janganlah kalian mengambil atau mencari, sengaja memaksudkan sedekah yang khabith, yang buruk, yang jelek, dari apa yang kalian sedekahkan. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua untuk pembahasan ini, tidak boleh diambil dari harta hewan sedekah, diambil yang paling baiknya, namanya karimatul amwal. Karimatul amwal, hewan yang paling nafisah, yang paling terbaiknya bagi pemilik hewan. Ya, kalau ada hewan di situ yang paling indah, paling bagus, paling disuka oleh pemiliknya, enggak boleh diambil ini sebagai zakat. Ya, dan tidak boleh diambil yang paling gemuknya, yang memang pemiliknya mempersiapkannya untuk dimakan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Bukhari dan Muslim, wa iyyaka wa karaima amwalihim, dan berhati-hatilah engkau, ini untuk petugas pengambil zakat, jangan engkau mengambil harta hewan itu yang paling terbaiknya, yang gemuk, disiapkan untuk dimakan, yang paling indah, yang paling berharga, yang paling mahal dari hartanya. Maka dibangun di atas hadis ini, diambil dari hewan sedekah itu adalah al-adal, pertengahannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, walakin min wasati amwalikum, akan tetapi yang diambil sedekahnya itu, zakatnya adalah yang pertengahan dari harta kalian. Fa innallaha la yas'alukum khairahu wa la ya'murukum bisyarrih, karena Allah Ta'ala tidak meminta kepada kalian yang paling bagusnya,
dan tidak pula memerintahkan kalian untuk yang paling jeleknya. Selesai pembahasan zakat hewan. Ya. Selesai pembahasan zakat hewan. Taib. Dan insyaallah taala setelah selesai pembahasan zakat hewan, kalau di kitab As-Sa'di rahimahullah taala langsung pembahasan zakat perak, ya. Setelah itu masuk pembahasan shadaqatul asman. Tapi saya urutkan di sini. Setelah selesai pembahasan zakat hewan, saya bahas zakat al-kharij minal ardi. Zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan buah-buahan. Saya melompat ke situ, nanti kita bahas zakat emas dan perak karena kita mau ikutkan dia zakat hewan, zakat emas dan perak nanti setelah pembahasan zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan buah-buahan. Karena dari pembahasan zakat emas dan perak ikut padanya zakat uang. Ya, kemudian ikut padanya zakat perdagangan. Ya, nanti di belakang kita bahas dia. Taib. Sekarang kita lihat kitab di matan. Langsung kita bahas zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan buah-buahan. Kata As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma sadaqatul khariji minal ardi minal hububi was-simar. Dan adapun sedekah zakat yang keluar dari bumi berupa biji-bijian, buah-buahan atau tanam-tanaman, maka faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi maduna khamsi ausuk minat tamri sadaqah, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban sedekah, yakni enggak ada kewajiban zakat dari buah kurma kurang dari 5 wasak. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini kita bahas, kita poin-poinkan. Pembahasan kita yang pertama tentang asal wajibnya zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan. Kemudian baru setelah itu kita bahas tentang apakah seluruh biji-bijian dan tanam-tanaman keluar padanya zakat dari seluruh jenis buah-buahan, dari seluruh jenis biji-bijian, ataukah ada yang dikiaskan sama dengan dia. Nah, nanti pembahasan setelahnya baru kita bahas miqdar, kadar nisab yang wajib keluar dari zakat biji-bijian. Taib. Pembahasan pertama, asal wajibnya zakat al-kharij minal ardi. Jadi ini penamaannya dalam ilmu fikih, kadang dinamakan dia zakat apa? Al-kharij minal ard, yang keluar dari permukaan bumi. Minal hubub wathimar. Kadang dinamakan juga zakatuz zuru' wal hubub wathimar. Zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan athimar. Asal kewajiban zakat biji-bijian dan tanam-tanaman, buah-buahan ini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, keluarkanlah infak kalian, min thayyibati ma kasabatum, dari yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Satu. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan keluarkanlah apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari permukaan bumi. Makanya para ulama mengatakan al-khariju minal ardi, keluarkan apa yang keluar dari permukaan bumi. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung 2 jenis zakat, zakat perdagangan dan zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ya, 2 yang disinggung di dalam ayat ini ya. Yang pertama, anfiqu min thayyibati ma kasabatum, keluarkanlah sedekah dari hasil usaha kalian. Ini zakat apa namanya? Zakat perdagangan. Lalu lafaz yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, keluarkanlah zakat apa yang keluar dari permukaan bumi. Ini zakat apa? Zakatul hubub wathimar, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ini dalam surah Baqarah ayat 267 ya. Itu dalilnya. Dalil yang kedua bisa dilihat dalam surah Al-An'am ayat 141. Wa qauluhu ta'ala, kulu min samarihi idza asmar
Wa atu haqqahu yauma hasadi. Makanlah dari buah-buahan itu idza asmarah, jika dia telah berbuah. Wa atu haqqahu, dan keluarkanlah haknya yauma hasadi, ketika dipanen. Ya, ini dalil ini jelas ya. Dikeluarkan haknya ketika dipanen. Kapan dipanen keluar haknya. Maka dia tidak butuh tamamul haul, dia tidak butuh sempurna setahun, enggak. Kalau dia panen sekali dalam 3 bulan, keluarkan zakatnya dari buah-buahan itu yang kalian makan. Taib. Dan juga dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi habbin wala thamrin shadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq." Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian, dan tidak ada kewajiban zakat pada seluruh buah-buahan kecuali telah mencapai 5 wasak. Kalau dipanen maksudnya ya. Kalau dipanen nanti mencapai 5 wasak. Berapa jumlah 5 wasak? Nanti pembahasan kedua itu kita bahas. Berapa kadarnya 5 wasak. Dan ini ijma' para ulama ya. Ijma' para ulama akan wajibnya zakat pada gandum bur dan gandum syair serta kurma. Itu ijma' para ulama. Iya. Taib. Pembahasan kita yang kedua, apakah seluruh jenis tanaman, biji-bijian dan buah-buahan wajib padanya zakat? Ya, jawabannya laisa fi kulli zuru'in wa hububin yajibu fiha zakah yaum hasadi. Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah-buahan untuk seluruh jenis tanaman. Iya, ketika dipanen ya. Yani tidak semua jenis biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan ada zakatnya, tidak semua ya. Kita tidak berlakukan umum. Kalau kita berlakukan umum nanti wah luar biasa ya. Berarti semuanya buah-buahan masuk. Al-fawakih nanti mangga, langsat, rambutan, pisang, kelapa, coklat. Itu kan buah kan? Biji-bijian masuk jagung, beras, gandum. Nanti selain daripada itu bisa masuk ke dalamnya kalau kita umumkan. Maka kita katakan tidak semua tanaman wajib padanya zakat ketika dipanen. Bahkan kita katakan wajibnya dia itu terbatas pada jenis tanaman tertentu, biji tertentu, buah tertentu, begitu. Nah, dipaham ya? Nah, itu dia perlu dicatat itu. Bahkan kita katakan wajibnya zakat itu terbatas pada apa? Tanaman tertentu, biji-bijian tertentu dan buah-buahan tertentu. Ini menurut pendapat jumhur. Karena itu beda Abu Hanifah ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata bahwa tanaman, biji-bijian atau buah-buahan ketika dipanen, mau hasilnya sedikit, mau hasilnya banyak, yang penting mimma akhrajana minal ardi, yang keluar dari bumi, dari biji-bijian, semua biji-bijian dia masukkan. Wathimar kulluha, semua jenis buah-buahan. Wal fawakih, semua jenis buah-buahan, bahkan al khadrawat, semua jenis sayur-sayuran. Ya, jenis sayur-sayuran saja banyak ya. Kalau antum tanam kangkung sampai 600 kilo ya, misalnya, banyak juga. Atau antum tanam apa, buah-buah apa, jenis sayur-sayuran ya. Dia masukkan semuanya, buah-buahan, semua jenis buah-buahan, jenis sayuran, wal bakul, semangka, wazahur, apel atau mangga, sejenisnya ya, maka keluar zakatnya. Tapi ini pendapat tidak kuat, karena itulah diselisih oleh imam yang 3. Diselisih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa tidak semuanya tanaman itu wajib padanya zakat. Tidak semua buah-buahan dikeluarkan padanya zakat. Ya, terus di sini kita bahas 2 pembahasan. Pembahasan yang disepakati oleh para ulama keluar padanya zakat, dan pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama apakah ada zakatnya atau tidak. Ya, dikiaskan kepada yang disepakati tadi. Ya, adapun yang pertama, jenis tanaman, biji-bijian dan buah-buahan yang disepakati ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama wajib zakatnya
adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dan hadis Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW ketika mengutus mereka berdua di ke Yaman, yu'allimanin nas amra dinihim, untuk mengajarkan agama kepada mereka. Fa amarahum alla ya'khudhu was-sadaqah, alla ya'khudhu fis sadaqah illa min hadil arba'ah. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk tidak mengambil sedekah dari biji-bijian, tanam-tanaman, buah-buahan kecuali dari 4 jenis. Apa yang pertama? Al-hintah. Ini dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dan hadis Mu'adz bin Jabal. Yang ada hanyalah al-arba'ah. Al-hintah, asyair, kemudian at-tamar, kurma, waz-zabib. Zabib ini kismis, alias anggur kering. Bukan anggur yang baru dipetik, dia anggur yang sudah dikeringkan, kismis. Ini sepakat para ulama, ya. Ini ijma', sepakat para ulama. Ini keluar zakatnya, disepakati, karena memang langsung datang dalam hadis Abu Musa dan hadis Mu'adz bin Jabal. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Imamul Hakim, Imamud Daruqutni, Imamul Baihaqi, dan hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Sudah? Dari pembahasan ini, beranjak dari pembahasan ini, para ulama khilaf. Para ulama apa? Khilaf. Kalau al-hinto itu gandum, ya. Jadi ini al-hinto dan syair ini jenis gandum, ya. Artinya ini gandum. Ada namanya gandum hintoh dan ada namanya gandum apa? Gandum syair. Ada namanya nanti albur. Gandum juga. Jadi gandum itu banyak, ya. Gandum bur, gandum hintoh, gandum syair. Yang jelas jenisnya gandum itu ada zakatnya ketika dipanen, ya. Nah, beranjak dari pembahasan ini, para ulama pun terjadi perselisihan. Apakah kewajiban mengeluarkan zakat terbatas pada 4 jenis biji-bijian dan buah-buahan ini? Jadi kalau kita kelompokkan dia begini, ya, lihat ini, lihat di atas. Kalau kita kelompokkan gandum hinto, gandum bur, gandum syair, ini namanya al-hubub, biji-bijian. Kalau at-tamru dan az-zabib, ini namanya apa? As-simar, buah-buahan. Makanya dikatakan zakatul hubub was-simar. Bisa paham? Zakatul hubub was-simar. Zakat biji-bijian dan apa? Buah-buahan. Dikatakan juga az-zuru. Az-zuru artinya apa? Tanam-tanaman. Karena semuanya ini tanaman, ditanam semua di bumi. Nama lainnya al-khariju minal ardi. Ya, sama semua maksudnya, yang keluar dari permukaan bumi, yang ditanam. Nah, para ulama sekarang berbeda pendapat, apakah yang keluar zakatnya dari biji-bijian dan buah-buahan ini terbatas pada 4 ini? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Diperhatikan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu terbatas pada hadis Abu Musa dan hadisnya Mu'adz bin Jabal. Terbatas pada berapa? 4. Itu saja yang keluar zakatnya. Artinya
Selain daripada itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada seluruh jenis buah-buahan, pada seluruh jenis biji-bijian. Jadi kalau selain kurma, selain anggur, apel, enggak ada, enggak kena. Salak, enggak juga. Mangga, enggak juga. Pisang, enggak. Ini pendapat pertama. Mereka membatasi keluarnya zakat untuk jenis buah-buahan tidak ada kecuali dua itu saja. Paham ya? Kurma dan apa? Anggur kering. Ya, sebenarnya di sini nanti anggur kering, walaupun yang disebutkan lafadznya zabib, anggur yang sudah dikeringkan, maka masuk di dalamnya al-inab. Al-inab itu anggur yang masih basah. Difaham ya? Ini itu bahasa Arab itu banyak, luas ya. Masuk di dalamnya anggur masih basah, walaupun belum kering. Yang mana itu anggur basah? Yang baru dipetik, yang disimpan masih basah, tidak dikeringkan. Biasa dijual di toko, ya kan? Biasa kita makan, dibeli di pasar. Anggur yang basah, masih ada tangkainya. Kalau yang di dalam hadis ini disebutkan zabib, anggur yang memang sengaja sudah dikeringkan. Kena zakat kalau sudah mencapai apa? Nisab. Iya. Jelas ya? Nah, ini pendapat yang pertama, yaitu mereka yang membatasi untuk biji-bijian dan buah-buahan itu terbatas pada yang 4. Ini diriwayatkan dari pendapat sahabat Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sun'ani, Asy-Syaikh Albani, Asy-Syaikh Muqbil rahimahumullahu jami'an. Jadi pendapat kuat ini pendapatnya. Pendapat kedua, mereka yang mengatakan bahwa untuk jenis zakat biji-bijian dan tanam-tanaman tidak terbatas pada yang 4. Tidak terbatas pada yang apa? Pada yang 4. Iya. Bahkan masuk di dalam kategori yang 4 ini yang semisal dengannya. Masuk dalam kategori yang 4 ini yang semisal dengannya. Seperti apa? Biji-bijian dan buah-buahan yang bisa ditakar alias bisa dikilo. Yang kedua, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Bisa disimpan dalam waktu yang apa? Yang lama. Iya. Jadi dasarnya pendapat yang kedua, antum perhatikan saja ya, saya ya. Perhatikan saja penjelasan saya. Kalau antum paham di sini, nanti antum paham yang lainnya itu. Gampang ji. Jadi pendapat yang pertama itu, jadi ada 3 pendapat ya. Ada pendapat yang pertama, mereka muktasar fil hadis. Ya kan? Mereka terbatas pada apa? Pada hadis. Berapa itu? 4. Nah, pendapat yang kedua, dia katakan bisa dikiaskan sama dengan yang 4 ini tadi, dengan syarat al-makilah, bisa ditimbang, bisa dikilo, bisa ditakar, dan muddakhirah, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Iya. Pendapat yang ketiga nanti saya simpulkan ya, saya jelaskan nanti. Sedangkan pendapat yang ketiga, al-makilah wa muddakhirah wa qutan, makanan pokok. Ya. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Al-makilah artinya bisa ditakar atau dikilo. Ya, ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama ya.
Kalau pendapat yang pertama tadi sudah saya nukil ya, pendapatnya Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dikuatkan oleh Syaukani, Sun'ani, Syekh Albani dan Syekh Muqbil rahimahullah. Dan ini pendapat kuat ya, karena zakat itu asalnya harta yang asalnya syariat yang mengaturnya dan mengambilnya. Enggak boleh kita mewajibkan harta seseorang apa yang tidak ditetapkan dalam syariat. Karena harta seorang muslim asalnya tidak boleh diambil. Jelas ya? Pendapat yang kedua, mereka berkata tidak terbatas pada yang empat. Yang penting sama illatnya. Paham ya? Sama sama ilahnya. Apa ilahnya? Kalau pendapat yang kedua, dia al-makila dan muddakhirah. Yang penting bisa ditakar, bisa dikilo. Kan kurma dikilo. Ya kan? Gandum dikilo. Kemudian apa lagi? Zabib juga dikilo kalau dijual. Jual per kilo. Maka karena sama ilahnya, apa saja dari buah-buahan, apa saja dari biji-bijian yang bisa dikilo dan muddakhirah dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka keluar padanya zakat. Pendapat yang kedua ini tidak mempersyaratkan qutan, tidak mempersyaratkan harus dimakan. Jadi dia walaupun dimakan atau tidak dimakan, yang penting dikilo dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, ya. Walaupun dia bukan makanan pokok, bukan dimakan ya, bukan makanan pokok. Dimakan juga, tapi bukan makanan pokok. Ya, dia tidak mempersyaratkan itu. Jadi qutan itu tadi artinya apa? Makanan pokok. Ya, makanan yang memang makanan inti begitu. Nah, maka menurut pendapat yang kedua ini, kalau tidak bisa dikilo, nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama, nggak ada zakatnya. Ya, pendapat kedua ini yang diriwayatkan salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekh Utsaimin, dan Syekh Utsaimin bahkan mengatakan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan ya zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan ini keluar zakatnya kalau terpenuhi padanya 3 syarat. Hewan buah-buahannya, biji-bijiannya ini bisa dikilo, bisa ditakar, ditimbang kalau dijual, kemudian bisa disimpan dalam waktu yang lama, muddakhirah, dan yang ketiga qutan. Dia asalnya makanan pokok sehari-hari. Kenapa mereka mempersyaratkan ini sebagai makanan pokok? Karena semua yang disebutkan Nabi itu adalah makanan pokoknya orang Arab. Gandum mereka olah jadi roti, itu makanan pokoknya orang Arab. Kemudian kurma, makanan pokok mereka. Zabib, makanan pokok mereka semua. Maka 3 syaratnya. Kapan tidak terpenuhi 3 syarat ini, maka tidak terkena kewajiban zakat. Jadi kalau sama ilatnya jadi dari 3 ini, maka dia kena apa? Kena zakat. Makanan pokok bisa dikilo dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dalilnya ini pendapat ketiga adalah hadisnya sama dengan hadisnya Abu Musa al-Asy'ari dengan hadis Mu'adz bin Jabal, sama yang saya sebutkan di atas. Iya. Karena pada hadis itu disebutkan apa? Disebutkan padanya sifat. Apa sifatnya? Qutan, semuanya makanan pokok. Makanan pokok orang Arab. Maka sama kalau makanan pokok selain orang Arab bisa disimpan, bisa ditakar, maka sama ilatnya. Iya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan ini juga dirajihkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin 2 pendapatnya ya. Di pendapat kedua beliau kuatkan pendapat Imam Ahmad. Di pendapat ketiga beliau juga kuatkan ini dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram. Iya. Maka dibangun di atas pendapat ketiga ini, masuk di dalamnya apa kira-kira? Beras. Ya, di sinilah masuk pendapat ketiga ini masuk apa? Beras. Kenapa? Karena beras ini meskipun tidak disebutkan dalam hadis, tapi dia adalah makanan pokoknya manusia pada umumnya. Makanan pokoknya manusia pada umumnya. Bahkan di sebagian negara, kalau dia tidak makan nasi, seperti kalau tidak makan. Biar dia makan roti 1 karung, tetap dia lapar. Karena memang nasi yang dia makan. Pagi, siang, sore, sudah bertahun-tahun dia makan beras. Iya, itu makanan pokok dia. Walaupun dia makan ikan banyak, tetap dia makan nasi. Karena itu makanan pokoknya. Maka dimasukkanlah dia kena kewajiban zakat ketika panen padi, karena dia sama di kilo ketika dijual. Bisa disimpan dalam waktu yang lama atau tidak?
Bisa. Kalau dia disimpan bersama dengan cangkangnya, gabahnya, bisa disimpan selama tahunan itu bisa disimpan. Kalau dengan gabahnya ya, kalau berasnya saja ya jelas rusak. Tapi kalau dengan cangkangnya, gabahnya, maka dia bertahan. Iya. Kemudian dia adalah makanan pokok, maka dibangun di atas ini al-aruz masuk di dalamnya. Dan sebagian ulama ada yang mengkiaskan jagung. Tentang jagung nanti saya sebutkan ada zakat atau tidak. Iya. Maka Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Hanya saja Imam Syafi'i dan Imam Malik menegaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat untuk buah-buahan selain kurma dan zabib dan anggur. Tidak ada kewajiban zakat untuk jenis buah-buahan kecuali 2 jenis buah saja. Apa itu? Kurma dan anggur. Kalau biji-bijian dikiaskan. Beras. Biji-bijian kan? Bukan buah-buahan beras ya? Masuk buah-buahan atau tidak nih? Bukan, biji-bijian ya. Tapi kalau untuk buah-buahan, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i khusus kurma dan zabib dan anggur saja yang masuk padanya zakat. Adapun selain daripada itu tidak ada buah-buahan yang ada zakatnya. Walaupun buah-buahan itu ditimbang, dikilo, dimakan. Seperti apa? Seperti mangga dimakan kan? Ya. Apel dimakan, pisang, durian dimakan semuanya. Mungkin kalau ada yang jual per kilo, biar dia jual per kilo. Tapi tidak ada yang keluar zakatnya kecuali kurma dan apa? Zabib. Anggur kering. Selain daripada itu tidak ada. Dan yang rajih dari 3 pandangan ini adalah pendapat pertama dan pendapat ketiga. Iya. Pendapat pertama dan pendapat ketiga. Ini yang paling dekat kepada kebenaran. Yaitu pendapat para ulama yang mengatakan terbatas pada yang 4 dan juga pendapat yang ketiga. Karena ini pendapat yang ketiga kuat dari sisi pendalilan. Kuat dari sisi apa? Pendalilan. Karena dia sama ya, dari sisi makanan pokok sama. Ya, seperti beras. Ya, bisa dijadikan makanan pokok. Adapun jagung, jagung ini meskipun ditimbang di kilo, dia masuk dalam kategori apa? Biji, bukan buah ya. Buah jagung atau biji jagung? Masuk biji dia. Ya, masuk ke biji. Ya oke, kalau ada yang berselisih jagung buah-buahan, ya biar terserah antum. Kenapa dia tidak dikategorikan sama dengan beras? Karena jagung ini meskipun bisa disimpan dalam waktu yang lama, dimakan, tapi dia bukan makanan pokok. Bukan makanan apa? Bukan makanan pokok. Iya. Antum mau makan jagung pagi, siang, sore, buka puasa makan jagung lagi, sahur makan jagung. Enggak ada orang yang makan jagung. Kalaupun dimakan jagung itu makanan sampingan. Bakar jagung, masak jagung. Tapi bukan makanan pokok. Iya kan? Maka jagung ini enggak bisa dikiaskan sama dengan apa? Kurma enggak bisa. Apa sama dengan biji-bijian seperti gandum? Enggak. Bukan dia makanan pokok. Jadi apalagi jagung ini ada memasukkannya tapi hadisnya lemah ya. Adapun beras, insyaallah taala pendapat yang sangat kuat, beras itu masuk. Kenapa? Karena dia makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama dan dia bisa dikilo. Jelas ya? Jadi kesimpulannya apa tadi? Yang ada zakatnya terbatas pada yang 4 dan bisa dikiaskan kalau ilatnya sama. Seperti apa? Beras. Iya. Adapun untuk jenis selain daripada itu, dari apa? Sayur-sayuran, tidak ada kewajiban sayur-sayuran. Enggak ada. Walaupun dia panen sampai sekian kilo, ratusan kilo. Demikian pula buah-buahan, tidak ada kewajiban padanya zakat kecuali 2 jenis buah saja. Kurma dan anggur. Iya, kurma dan anggur. Dan kurmanya di sini masuk semua jenis kurma. Mau kurma rutop, mau tamar, kurma yang masih mengkal, setengah masak, atau kurma yang sudah kering. Kurma basah atau kurma kering masuk semua. Sama dengan inab. Sama dengan apa? Zabib. Mau zabibnya kurma kering, anggur kering, zabib, ataupun anggurnya masih basah. Bahasa Arabnya namanya inab. Di anggur namanya dua ya, ada zabib, ada inab. Inab anggurnya basah, masih ada tangkai-tangkainya, biasa dijual di pasar, di toko, ya kan? Jadi kalau panen kena. Sekarang kita masuk berapa mikdar nisabnya?
Miqdar nisabnya di sini, nisabnya dia baru kena zakat. Kapan dipanen, maka dia dikeluarkan zakatnya. Kalau mencapai nisab, berapa nisabnya? Nah, As-Sa'di menyebutkannya. Hadis yang saya bacakan tadi, kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsukin minat tamri sadaqah." Iya. Tidak ada kewajiban zakat dari kurma yang kurang dari 5 wasak. Yang kurang dari apa? 5 wasak. Baik. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan laisa fi habbin wala samrin. Tidak ada kewajiban pada biji-bijian dan buah-buahan, tidak ada kewajiban zakat padanya sampai mencapai 5 wasak. Sampai mencapai berapa? 5 wasak. Sekarang kita mau hitung ini. Nisabnya biji-bijian dan buah-buahan 5 wasak. Berapa 5 wasak? Kita lihat dulu berapa 1 wasak. Satu wasak itu 60 sok. 1 wasak berapa? 60 sok. Iya. Fayakunun nisab lil hubub wa thimar. Maka dibangun di atas hal itu nisabnya biji-bijian dan buah-buahan, totalnya kata Sa'di 300 sa'in bi sa'in Nabi. 300 sok. 300 sok dari soknya Nabi SAW. Jadi dia simpulkan langsung 300. Kenapa? Sekarang saya hitungkan ya. Sekarang kita bahas, tidak ada kewajiban zakat kecuali berapa wasak tadi? 5 wasak. Sekarang kita mau lihat berapa 1 wasak? 1 wasak berapa tadi? Sama dengan 60 sok. Ya kan? Iya, hitungannya begini nanti. Nanti keluar zakatnya biji-bijian dan buah-buahan 5 wasak. Mau dihitung berapa 5 wasak? 1 wasak sama dengan 60 sok. Jadi 5 wasak ini, ya kan, kalau hitungannya dikali berapa? 60 apa? Sok. Totalnya berapa? 300 sok. Nah, itu yang disebutkan oleh Sa'di. Kenapa langsung disimpulkan begitu? Fa yakunu nisab lil hubub, maka kesimpulan nisab untuk jenis zakat biji-bijian dan tanam-tanaman berapa sok? 300. Dari mana diambil 300? Karena 1 wasak 60 sok. Ya kan? 60 sok. Ya. Maka 5 wasak ini dikali 60 5 kali 60 berapa? 5 wasak kali 60 bisa dibalik juga nih ya, 60 sok dikali 5 sama saja, ya kan? Totalnya berapa? 60 sok. Apa totalnya? 300 sok. Iya. Hanya saja di sini perhatikan. Hanya saja di sini kita belum tahu berapa itu sok. Maka kita belum bisa menyimpulkan berapa itu 5 wasak. Sampai kita tahu berapa itu 1 sok. Jadi jangan dulu menulis, dipaham dulu. Iya. Maka kalau kita mau paham ini berapa totalnya itu nisab untuk biji-bijian dan tanam-tanaman, kita harus buatkan dulu berapa kilo itu 1 sok. Baru antum bisa paham. Dikilokan dulu, karena sok ini antum nggak punya sok. Maka para ulama pun merubahnya dalam bentuk kilo, karena sekarang orang pakai kilo. Iya. Maka di sini saya kasih antum rincian, ya, kadar yang dikeluarkan masih bersifat mujmal. Dari sini ini masih bersifat mujmal ini, masih mujmal bagi antum, ya. Nah, rinciannya sebagai berikut. Jadi zakatnya biji-bijian, buah-buahan dan tanam-tanaman ini 5 wasak. Ya, 1 wasak senilai 60 sok Nabi SAW. Ini berdasarkan ijma' para ulama. Jadi 60 sok ini
dikali 5 wasak. Berapa totalnya? 300 sok. Inilah jumlah 5 wasak dari zakatnya biji-bijian dan buah-buahan. Iya. Hanya saja kita tidak punya takaran sok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengalihkan sok itu menjadi kilo. Iya. Para ulama mengalihkan sok itu menjadi berapa? Menjadi kilo. Apa itu kilo? Berat timbangan. Iya. Berat timbangan. Sehingga para ulama dalam menilai satu sok itu berbeda pandangan. Di sini saya nukilkan dua pendapat para ulama yang paling terkenal menilai satu sok itu berapa. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti jilid 6 halaman 76 beliau berkata, satu sok Nabi itu senilai 2,40 gram. Ya. Satu Syekh Utsaimin ya. Dia berkata satu sok sama dengan 2,40 gram atau 2,04 begitu. Dalam riwayat yang lain beliau berkata satu sok sama dengan 2,1 kilogram. Iya. Atau 2,100. Kalau lajnah daimah beliau berkata satu sok sama dengan 3 kilogram. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jadi Syekh Utsaimin menghitung satu sok itu sama dengan 2,40 gram atau 2,04. Iya. Ini pendapat Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, 2,40 gram. Namun dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Ar-Rasail, dalam kitab beliau Majmu' Ar-Rasail jilid 18, Majmu' Fatawa beliau ya, jilid 18 halaman 274, beliau berkata satu sok itu 2 kilo 100 gram. Ya, 2 kilo berapa? 100 gram atau 2,1 kilogram. Jelas ya? Jadi lebih banyak ini. Yang keduanya ini lebih banyak. Kalau yang pertama 2 kilo 40 gram. Kalau ini 2,100 gram. Jelas ya? Iya. Kalau lajnah daimah, dalam fatwa lajnah daimah jilid 9 halaman 371 beliau berkata, satu sok Nabi itu senilai kurang lebih 3 kilogram. Iya. Maka bagaimana cara kita mengkompromikannya ini? Ya. Dalam masalah ini sebenarnya tidak ada pertentangan ya. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara fatwa lajnah daimah dengan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Karena Syekh Utsaimin itu punya apa? Punya sanad. Ya, sanad yang boleh dapatkan dari kitab. Boleh dapatkan dari kitab bersanad sampai kepada tabi'in, sahabat, sampai kepada Nabi. Soknya Nabi SAW itu diukur ya. Jadi dulu para sahabat mereka mengukur sok Nabi SAW di Madinah. Kemudian sok ini dicontoh oleh para tabi'in. Kemudian tabi'in mencontoh soknya lagi. Kemudian meninggal sahabat. Kemudian soknya tabi'in dicontoh oleh tabi'ut tabi'in. Kemudian soknya tabi'ut tabi'in dicontoh lagi. Dicontoh terus sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dan para ulama mengalihkannya menjadi kilo sesuai dengan pandangan mereka yang berbeda. Ya, maka kita katakan tidak ada perbedaan sebenarnya ya dalam masalah perhitungan dalam perhitungan sok ini, sebab mungkin bisa dikompromikan pada dua sisi. Ya, bisa dikompromikan ini pada dua sisi. Sisi yang pertama,
Kenapa mereka berbeda pandangan? Karena nilai satu sok sebagai satuan takaran, ada takarannya, ketika dialihkan kepada satuan timbangan yang lain, maka pasti berat jenis biji itu ditimbang, pasti mempengaruhi nilai berat timbangan yang dihasilkan. Iya kan? Jadi ketika dia dialihkan kepada satuan timbangan yang lain, maka tentu berat biji itu berbeda. Iya kan? Berbeda lagi, satuan timbangannya beda lagi sudah. Ya, ketika ditimbang. Jadi berat biji ini ditimbang, itu mempengaruhi nilai timbangan yang dihasilkan. Jadi makanya beda ya. Ada yang melihat 2, ada yang mengatakan 3. Ya. Kemudian sisi mengkompromikan yang kedua, dan ini yang paling penting, bahwa ketika terjadi seperti ini, perbedaan ada yang mengatakan 2 kilo lebih, ada yang mengatakan 3 kilo, maka seorang muslim mengambil mana yang paling selamat dan mana yang paling hati-hatinya dalam mengeluarkan zakatnya. Sekarang saya tanya ya, ada yang mengatakan 2 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, mana yang lebih hati-hati? Mana kira-kira yang lebih hati-hati? Saya tanya antum. Kalau ada yang mengatakan 2 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, dalam mengeluarkan zakat, mana yang lebih hati? Mana yang diikuti? Tiga kilo. Iya, jawabannya dirinci, bukan 3 kilo. Jawabannya apa? Dirinci. Kalau dalam mengeluarkan zakat fitri, maka mengambil yang paling terbaiknya 3 kilo. Karena itu lebih bermanfaat bagi orang miskin, dan itu lebih berhati-hati. Jangan sampai yang benarnya 3 kilo, diambil pendapat 2 kilo, maka dia berbahaya. Dipaham tidak? Ya, maka diambil yang paling tertinggi. Itu yang paling bermanfaat bagi orang miskin, dan itu lebih berhati-hati dan lebih bermanfaat. Iya. Tapi kalau dalam mengeluarkan zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, zakat buah-buahan, ya, dalam mengeluarkan zakat ini, maka dia mengambil yang mana? Dia mengambil yang mana? Dia mengambil yang sedikit. Mana buktinya? Sebentar. Jadi diambil yang paling apa? Sedikit. Iya. Kalau dalam masalah mengeluarkan zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan, maka ahsannya dia memilih yang sedikit. Sebab mengambil yang banyak di pembahasan zakat fitri, dia mengambil yang banyak berapa kilo? 3 kilo. Dan dia memilih yang sedikit dalam mengeluarkan zakat biji-bijian dan buah-buahan, itu lebih selamat dan lebih menunaikan kewajiban, dan ini lebih bermanfaat bagi orang miskin. Jelas ya? Itu lebih bermanfaat bagi orang miskin. Kalau saya kasih antum contoh, kenapa dalam masalah zakat fitri dia ambil yang paling banyak? Karena itu yang paling bagus bagi orang miskin, dan dia lebih selamat daripada diambil yang sedikit. Terus kenapa di pembahasan zakat tanam-tanaman, biji-bijian, buah-buahan diambil yang paling sedikit? Karena itu juga paling bermanfaat bagi orang miskin. Mana buktinya? Sekarang kalau dia panen. Kalau dia ambil 2 kilo, satu sok dia hitung 2 kilo, ya kan? Oke, sekarang kita hitung 2,1. Kita ambil 2,1. Pendapat ini. Pendapat Syaikhul ya. 2,1 kilogram. Iya. Nanti 2,1 kilogram ini dikali berapa? Ini kan 2,1 kilogram. Inilah satu apa? Satu sok kan? Dikali berapa Iwa? 300. Iya kan? Nah, dikali 300. Maka totalnya berapa? Totalnya nanti 630 kilogram. 630 kilogram. Inilah 5 wasak. Ya tidak? Kalau diambil 2,1, pendapat Syekh Utsaimin, diambil yang paling sedikitnya. 2,1 kilogram itulah satu sok. Satu sok ini 2,1 dikali 300. Berapa totalnya? 630 kilogram. Inilah berapa tadi? 5 wasak. Tapi kalau yang diambil 3 kilo, 3 kilo ini satu berapa? Satu sok. Dikali berapa? 300. Berapa totalnya? 900 kilogram. Inilah 5 wasak. Jadi kalau antum ambil yang 3 kilogram,
Nanti antum panen 900 kg baru keluar apanya? Baru keluar apanya? Zakatnya. Kalau antum panen 890 kg, tidak keluar zakatnya. Kalau antum ambil pendapat ini. Tapi kalau antum ambil pendapat Syekh Utsaimin, antum panen 630 kg sudah keluar zakatnya. Dipaham ya? Iya. Jadi mana yang lebih bermanfaat bagi orang miskin ini? Yang sedikit. Iya. Bisa dipaham maksudnya yang sedikit? Iya. Maksudnya dia ambil jumlah yang sedikit, kemudian dia kalikan dengan 300 sok. Ini mirip dengan zakat perak. Zakat emas dan perak, ketika orang mengeluarkan zakat uang, maka uang ini dikiaskan kepada zakat perak. Karena perak lebih apa? Lebih murah. Kenapa itu diikuti? Karena itu yang lebih bermaslahat bagi orang miskin. Dan itu lebih berhati-hati. Iya kan? Dan itu lebih bari'atu dhimmah, lebih mengangkat beban dan tanggung jawab. Kenapa kita katakan bari'atu dhimmah? Karena kalau dia ikuti zakatnya emas, maka dia belum mengeluarkan zakatnya di jumlah yang sedikit. Iya kan? Iya. Sama dengan ini. Jadi kalau diambil pendapat Lajnah Daimah 3 kilo, maka 3 kilo ini itulah 1 sok dikali 300 sok Nabi, totalnya 900 kg, itulah sama dengan 5 wasak. Sehingga apabila kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, tapi kalau diambil 2,1 maka itu lebih selamat. Iya. Cuma 600 berapa? 3 kilo. Jadi kalau ini kalau kita ambil pendapatnya Syekh Utsaimin 2,1 ya. Kalau kita ambil di bawahnya lagi kan bisa, masih ada di bawahnya kan? 2,40 gram. Di bawah lagi itu. Nah, tinggal antum kali. Ya, kalau 2,40 kg dikali 300 ya. Itu totalnya lebih sedikit. Totalnya lebih sedikit. Tinggal antum kilo saja. Tinggal antum kali. Ya, tinggal antum kali. Ya, tinggal antum kali. Berarti totalnya ini di bawah 630 ya. Di bawah 630. Makanya saya katakan kemarin, siapa yang sudah panen dapat 6 karung berarti 600 kan? 600 kilo. Kalau dia panen padi, dia panen korma. Kalau korma enggak terlalu masalah ya, karena kita enggak punya korma. Tapi kalau dia panen padi 600 karung, maka dia sudah kena zakat. Harus dia keluarkan. Berapa dia keluarkan? Nanti kita sebutkan berapa yang mau dikeluarkan. Ini faedah yang pertama tentang masalah zakat tanam-tanaman. Faedah kedua, ini faedah pertama ya. Ini namanya cara menghitung nisab. Ya, kalau dikasih judul ini cara menghitung nisab tanam-tanaman dan seterusnya. Ya. Sekarang kita masuk faedah yang kedua. Faedah yang kedua, kita katakan tidak ada waqas pada zakat hasil tanaman. Tidak berlaku apa? Waqas pada hasil tanaman sama dengan apa? Zakat hewan. Sama dengan zakat hewan. Iya. Berapapun waqasnya, lebihnya, maka selama belum berpindah kepada nisab di atasnya, maka tetap dikeluarkan sama. Jadi waqas itu tidak dibahas. Pembahasan waqas kemarin di pembahasan zakat hewan ada kah? Iya, sudah kita bahas. Apa itu waqas? Yaitu kelebihan dari nisab. Kelebihan dari nisab yang telah ditentukan. Itu makna waqas. Kelebihan dari apa? Dari nisab, dari yang telah ditetapkan. Berapapun kelebihannya, keluar semua. Iya. Sehingga berapapun kelebihannya, takarannya dari nisab tetap keluar zakatnya. Apakah lebih banyak atau sedikit? Apakah lebihnya banyak atau sedikit, begitu. Jadi misalnya kalau dia punya panen 1000 kilo. Nah, 1000 kilo dikeluarkan 10%. Kalau dia sampai 2000 kilo, 2000 kilo dikeluarkan. Iya. Kalau hewan 40. Ya, 40 keluar 1 kambing, 50, 60, 70 sampai 100 tetap berapa keluar kambing? Hah?
1. Sampai 120 tetap berapa kambing? 1. Tidak dihitung itu wakos, kelebihan itu tadi. Jelas ya? Jadi wakosnya ini tanaman kurang apa? Kayak tidak mirip dengan zakat hewan. Kalau zakat hewan sampai 120 tetap 1. Kalau ini ya dia mirip, zakat tanaman ini dia mirip dengan emas, dengan perak. Batas nisabnya berapa? 85 gram. Orang punya 1000 gram emas, 1000 gram emas dikeluarkan. Iya kan? 1000 itu dikeluarkan. Punya 500 gram emas, 500 gram emas dikeluarkan semua. Berapa? 2,5%. Kalau ini, kalau dia punya panen, hasil panen 600, maka keluar 10%. Kalau dia punya 1000, keluar tetap 10%. Kalau dia punya 2000 kilo hasil panen, 2000 panen, keluar 10%. Ya, 10% kalau gratis. Kalau bayar 5%. Bahasannya 1/20. Jelas ya? Faedah ketiga tentang pembahasan zakat tanaman dan biji-bijian, nisab yang diperhitungkan pada biji-bijian adalah 300 sok. Ini setelah dibersihkan dari jeraminya dan yang lainnya. Ada jeraminya kan? Ya. Setelah dibersihkan dari jeraminya. Iya. Namun biji-bijian yang disimpan bersama kulitnya, ya, tidak dimakan bersama kulitnya, ya, maka kulit tersebut tidak masuk dalam perhitungan nisab. Namun bijinya ditakar dalam keadaan masih berkulit, yakni ditimbang bersama dengan gabahnya. Ini ketika ditimbang dia bersama dengan gabahnya, dan itu memang sudah kebanyakannya ya. Seperti itu, walaupun dia tidak disimpan bersama kulitnya, kan kadang orang kalau dia sudah mau konsumsi, dia ambil, dia simpan dengan berasnya. Ada juga orang yang simpan dengan kulitnya kalau dia mau simpan dalam waktu yang lama. Tapi ketika ditimbang, ditimbang dengan kulitnya. Dipaham tak? Ketika ditimbang, ya ditimbang dengan kulitnya. Ketika mau disimpan, ada orang simpan dengan kulit, ada yang tidak. Kan susah kalau antum simpan dengan kulit mau masak. Antum kupas dulu kulitnya, kan tidak. Di pabrik dulu baru antum simpan berasnya antum untuk makan. Iya. Taib. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan zakat tanam-tanaman dan biji-bijian ini adalah kadar wajib yang dikeluarkan dari zakat biji-bijian dan tanam-tanaman, buah-buahan. Berapa kadar yang dikeluarkan? Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala di sini, ini mikdar yang wajib, kadar wajib yang wajib dikeluarkan dari zakat biji-bijian dan buah-buahan. Yaitu sabda Nabi SAW, "Fi ma saqatis sama'u wal uyun aw kana athariyan al-usyur wa fi ma suqiya bin nadah nisful usyur." Ya. Pada tanam-tanaman, ya, fi masakatis sama, pada tanaman yang dialiri oleh air langit, air hujan, wal uyun, mata air. Maksudnya ini apa? Gratis. Maksudnya ini gratis. Iya. Atau tanamannya itu asarian, kana asarian. Apa itu asarian? Tanamannya itu menghisap air dengan akarnya. Iya. Tanaman itu menghisap air dengan apa? Dengan akarnya. Maksudnya gratis, begitu. Apakah dia menghisap dengan sendirinya, dengan akarnya? Ya, dia hisap air dengan akarnya dari bawah tanah, atau dia dialiri dari air langit, atau dialiri dengan mata air, gratis. Maka wajib keluar padanya apa? Al-usyur. Berapa itu al-usyur? 1/10. Bahasa lainnya 10%. 1/10 atau 10%. Wa fi masuqiya bin nadah, adapun tanaman yang dialiri dengan an-nadah, apa itu an-nadah? Menggunakan bantuan binatang, onta atau sapi, untuk mengangkut air dari sumur atau sungai. Iya.
Dalam lafaz yang lain, fima suqiya bisaniyah. Jadi an-nadha ini sama dengan hadis ini kan riwayat Bukhari ini. Dalam riwayat yang lain, wa fima suqiya bisaniyah. Tanaman yang dialiri dengan as-saniyah ini sama dengan an-nadha dengan menggunakan biaya. Maka keluar padanya nisful usyur. Berapa nisful usyur? 1/20 atau 5%. Jadi kalau gratis 10% lebih banyak. Kalau pakai biaya dan pakai tenaga, seperti menggunakan onta, sapi, ambil air berat ya, pakai biaya, pakai mesin, kemudian macam-macam ya, ada tenaga yang keluar seperti ini tidak gratis, ada biayanya keluar dan tenaganya, maka dia bayar berapa? 5% atau 1/20. Ya. Taib. Dan saya pernah dengarkan juga pembahasan dari guru kita Al-Ustadz Dzulkarnain, kalau sebagiannya gratis dan sebagiannya berbayar, ada tenaga tapi ada juga yang gratis 50-50 ya, separuh gratis separuh bayar, maka keluar 7,5%. Keluar berapa? 7,5%. Ya. Jadi pada hadis ini Nabi SAW itu membagi ya kadar zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan menjadi 2. Kalau dia gratis dari langit, mata air hujan, pakai sungai atau mengisap sendiri dengan akarnya, keluar 1/10. Kalau menggunakan tenaga, biaya ya, maka dia keluar seperti tadi 5%. Kalau seimbang keluar 7,5%. Sudah tadi ya. Kemudian pembahasan selanjutnya waktu wajibnya keluarnya zakat biji-bijian buah-buahan ini ketika dipanen ya. Ketika dipanen. Ada namanya khurs. Ya. Khurs. Di sini disebutkan oleh Sa'di khusus pembahasan kharas. Kharas itu belum dipanen tapi sudah tampak hasilnya. Iya. Kan itu para ulama mengatakan bahwa waktu wajibnya zakat, ya ini pembahasannya ini disebutkan oleh beliau, waktu wajibnya zakat biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan, waktu wajibnya itu ketika dia dipanen atau ketika sudah tampak hasilnya. Ya. Ketika sudah tampak apanya? Ketika sudah tampak hasilnya, dia sudah menampakkan hasil. Kapan dia sudah menampakkan hasil, itulah sebenarnya waktu wajibnya zakat. Ya. Ketika sudah nampaknya apa? Hasil. Maka itu sebenarnya adalah sudah waktu wajibnya zakat. Walaupun dia belum dipanen. Dipaham ya? Walaupun dia belum dipanen. Iya. Seperti apa? Sudah nampak. Ya, sudah nampak hasilnya biji-bijian dan buah-buahan itu, seperti bijinya sudah mengeras. Bijinya sudah mengeras, sudah ada isinya bijinya. Kemudian kalau dia buah-buahan, dia sudah merah, dia sudah kuning. Nah, itu tanda-tanda semua yang disebutkan para ulama ya. Kapan sudah ada tanda-tanda berhasil buah-buahan ini, biji-bijian ini, maka asalnya dia sebenarnya sudah kena kewajiban apa? Kena kewajiban zakat. Itu namanya khors. Makanya disebutkan, saya bacakan hadisnya di matan yang disebutkan oleh Sa'di dari sahabat Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW amarana, Rasulullah SAW memerintahkan kami para sahabat, idza kharastum fada'u ats-tsulus. Jika kalian melakukan kharas, maka sisakanlah sepertiga. Sisa sepertiga. Kalau kalian kharas itu artinya apa? Menghitung di atas pohon.
Ya masih di atas pohon ini buahnya, dia sudah hitung. Ya, makanya di zaman Nabi SAW ada orang yang ahli menghitung seperti ini. Dia lihat saja begini, totalnya ini 1000 kilo. Dan kalau ahlinya itu jarang meleset. Kalaupun meleset paling beda sedikit. Iya. Jadi dia melakukan khars, belum dipanen, dia sudah lihat nanti keluar ini. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti bagi dia. Iya. Jadi kalau dia sudah mau keluarkan zakatnya, misalnya kewajibannya keluar nanti 50 kilo keluar atau 100 kilo yang mau keluar. Ya, keluar 100 kilo dari kormanya. Dia panen itu 100 kilo baru dikeluarkan zakatnya. Dipaham ya? Ya, sudah keluar. Fa in lam tada'u ats-tsulus fada'u ar-rubu. Jika kalian tidak meninggalkan sepertiga, maka sisakan 1/4. Ini tentang pembahasan menyisakan untuk pemiliknya, nanti kita bahas. Ya. Yang jelas masalah khars dulu ya. Dan ini disebutkan juga dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau berkata, kami pergi berperang bersama Nabi SAW di perang Tabuk. Ya, tiba-tiba Nabi SAW melewati lembah. Ya, tiba-tiba di sana ada seorang perempuan di kebunnya. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, ukhrusu, taksirlah. Jadi kharas itu ditaksir. Dan orang melakukannya adalah orang yang ahli menaksir. Ya, dia yang menaksir apa? Berapa totalnya ini buah. Wa kharasa Rasulullah SAW asyaratu awsuk. Maka Nabi SAW pun menaksir dari pohon kormanya ini, Nabi yang taksir 10 wasak semuanya totalnya. Ya, jelas ya? Jadi kalau sudah ditaksir seperti ini, enak sudah, pemilik buah enak. Kata Nabi, semua pohon kormamu ini setelah ditaksir, dihitung, dilihat ahlinya, Nabi ternyata mentaksirnya 10 wasak. Berarti kalau 10 wasak nanti keluar berapa? 10%. Jadi tinggal dia hitung 10 wasak itu sekian kilo, keluar 10%. Selesai kan? Dia mau panen itu langsung 10%-nya itu dia langsung mau kasih turun, bayar, selesai dia, sudah keluar zakatnya. Nanti Nabi SAW kurma zakat ini dibagi-bagikan kepada orang miskin. Iya. Tayyib. Jadi ini hadisnya ya. Jadi itu kharas. Adapun yang disebutkan di sini, dia harus disisakan sepertiga ya. Ini khilaf para ulama ya. Khilaf para ulama tentang masalah hadis ini, tentang masalah menyisakan sepertiga. Iya, mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Ya, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat jadid, pendapat barunya, dan ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa al-kharis yakhrusul jami'. Orang yang melakukan taksiran buah yang mau dipanen ini, dia menaksir keseluruhannya, tidak menyisakan sepertiga. Wala yatruk li sahibi as-samarah syai'an lam yakhrus. Dan orang yang menaksirnya ini, petugas zakat, dia tidak menyisakan untuk pemilik buah itu sedikit pun yang dia tidak taksir. Karena kalau berdasarkan hadis ini kan dia sisakan sepertiga untuk siapa? Pemiliknya. Iya. Dia sisakan untuk pemiliknya. Naam. Maka setelah ini, hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan ya. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Setelah ini beliau baru membahas zakat yang lainnya. Naam. Dan selesai pembahasan kita tentang ini, tinggal tambahan-tambahannya saja. Seperti jenis buah-buahan yang diperselisihkan para ulama apakah ada zakatnya atau tidak. Yang pertama jagung. Ini diperselisihkan zakatnya ada atau tidak. Dzurrah, jagung, apakah ada zakatnya atau tidak, ini khilaf. Sebagian para ulama mengatakan jagung itu ada zakatnya. Kenapa? Karena dia dikiaskan sama dengan hintah dan syair. Mereka menyebutkan hadis dalam hal ini, tapi semua hadis menyebutkan tentang zakat jagung semuanya lemah. Jelas ya? Iya. Semuanya apa? Lemah. Dan yang benarnya, jagung itu tidak ada zakatnya menurut pendapat para ulama.
Ya, karena pertama tidak ada dalil yang sabit, yang sahih. Kemudian jagung ini tidak bisa dikiaskan dengan gandum. Tidak bisa dikiaskan dengan apa? Syair, karena syair itu makanan pokok, sedangkan jagung bukan makanan pokok. Yang kedua, al-inab. Ini juga diperselisihkan. Inab ini anggur masih basah dengan tangkainya. Apa keluar zakatnya atau tidak? Ya, jawabannya na'am. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada mengatakan tidak ada zakatnya, ya. Namun yang benarnya dia ada zakatnya. Ada yang mengatakan inab ini dikiaskan pada buah-buahan yang lain tidak ada zakatnya, tapi yang benarnya dia ada zakatnya. Kenapa? Karena inab ini dikiaskan sama dengan zabib. Dikiaskan sama dengan apa? Dengan zabib, sebagaimana at-tamar dikiaskan sama dengan rutab. Tamar apa artinya tamar? Kurma kering, rutab kurma basah. Maka kalimat an-nahal, para ulama menggolongkan an-nahal itu dua ya. Jadi hadisnya kan an-nahal, at-tamar ya, tamar, kurma kering. Iya. An-nahal ini masuk dua ya. Masuk ar-rutab, masuk apa? At-tamar. Iya. Kalau masalah tamar ini tidak masalah. Tapi kalau masalah al-inab, inab ini anggur basah. Apakah sama dengan kismis, zabib? Jawabannya sama. Kemudian madu, al-asal. Apakah madu ada zakatnya? Sebagian para ulama mengatakan ada zakatnya. Madu ini ada zakatnya. Ya, ini pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan dirajihkan oleh Syaukani rahimahullah. Pendapat yang kedua, sebagian para ulama mengatakan madu itu tidak ada zakatnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini dikuatkan. Ini juga adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, bahwasanya madu itu tidak ada zakatnya. Dan ini pendapat kedua jelas lebih rajih. Madu itu tidak ada zakatnya. Iya. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan madu itu ada zakatnya, pertama mereka punya dalilnya lemah. Satu. Yang kedua, mereka yang mengatakan madu ada zakatnya karena mereka mengkiaskan al-khariju minal ardi. Mereka mengkiaskan sama dengan apa? Sama dengan zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan apa? Buah-buahan, al-khariju minal ardi. Jawabannya ini keliru. Ya. Kenapa? Karena al-asal itu bukan dari bumi, tapi dari hewan. Iya kan? Dari bumi kayak ini madu. Dari tanah? Bukan. Tidak cocok dikiaskan kata para ulama. Karena dia cocoknya dia dari jenis hewan. Kalau mau dikiaskan, dia sama dengan susu. Susu dari perut kambing dan perut apa? Sapi dan onta. Madu itu keluar dari mulut binatang. Maka kalau dia mau dikiaskan sama dengan susu keluar dari perut. Asalkan dari perutnya kan? Keluar dari perut binatang sama dengan susu. Susu ada zakatnya? Susu kambing, susu korma, apa susu korma? Ya, saya ingat susu korma ya. Ya, ada penyel susu korma ya, campur susu dan korma. Ya, susu kambing, susu onta, nggak ada zakatnya. Iya, nggak ada zakatnya. Taib. Apalagi susu korma, nggak ada zakatnya susu korma. Iya, taib. Adapun beras ini saya kira kuat ya. Jadi madu dikiaskan kepada hasil bumi itu tidak kuat. Iya, tidak bisa dikiaskan. Cocoknya dikiaskan sama dengan susu yang diperah dari binatang. Di mana susu perah ini sendiri tidak ada zakatnya. Iya. Selesai pembahasan zakat tanam-tanaman dan biji-bijian. Insyaallah taala besok saya akan bahas tentang zakat emas dan perak. Ini pembahasan zakat emas dan perak penting sekali ya. Nanti kita bahas zakat uang. Setelah zakat uang baru zakat perdagangan. Ya, ini lebih sulit lagi. Ya, insyaallah taala besok kita baca ya. Mudah-mudahan pembahasan zakat ini bisa selesai sampai masuk Ramadan. Nanti Ramadan kita bahas masalah puasa. Walaupun bersambung sebenarnya ya, insyaallah. Di bulan Ramadan masih ada kitab zakat kita bahas, tidak apa-apa insyaallah. Saya kira ini cukup. Allahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fikum.